karena penyertaan-Mu begitu sempurna di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Yesus, siapkan hati kami Tuhan, sucikan, kuduskan Bapa, sehingga hati kami Tuhan, hidup kami Tuhan, layak untuk memuji memuliakan nama-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
Mari jemaat Tuhan ucapkan syukur kita. Haleluya Yesus. Ini hati kami Tuhan. Ini kerinduan kami ya Yesus. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Yesus. Sekali lagi jemaat angkat suaramu. Nyatakan ku mau bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, Kau Bapa kami yang setia Tuhan. Kami percaya Tuhan, perjalanan kami sepanjang tahun ini Tuhan, Tuhan akan berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus, kami siap Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Untuk lebih lagi kami bersyukur padamu. Mari jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin, haleluya. Ada sukacita? Amin, haleluya. Boleh angkat tangan, ada sukacita? Haleluya. Haleluya. Mari beri tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Beri sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Kita rasakan sukacita kepada Tuhan. Berkat-berkat Tuhan akan tercurah bagi kita. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku. Yes. Iman kebajikan sedia bagiku. Bakalah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Dilibatkan aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku. Yes. Iman kebajikan sedia bagiku. Bapa sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Umat Tuhan, aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati,
Terima kasih Tuhan buat setiap berkat Tuhan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Memasuki tahun yang baru ini Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi satu hal yang kami percaya Bapa, bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Engkau adalah Allah Immanuel yang senantiasa akan menuntun setiap langkah kami ke depan ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Haleluya Yesus. Kau Allah Immanuel. Kasih-Mu luar biasa terhadap kami ya Bapa. Terbukti penyertaan-Mu sampai hari ini Tuhan. Boleh kami rasakan ya Tuhan. Ini hati kami Yesus. Ini hidup kami ya Tuhan. Kami yang persembahkan untuk Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. terima kasih Yesus. Kau Allah Immanuel. Haleluya. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahan dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Terima kasih Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Mari jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel.
Kristus, Ibu Maria berdoa sambut firman Tuhan. Dengan kasih Kristus, Ibu Maria untuk berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini kembali kami boleh datang di minggu pertama di awal tahun 2022 Tuhan. Bukan karena kekuatan kami sendiri, tetapi kekuatan Tuhan yang membawa kami ke tempat ini Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan yang berlimpah-limpah yang daripadamu. Karena kami boleh ada di sini, semua anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Kami butuh firman-Mu di awal tahun minggu pertama ini Tuhan. Berikan firman-Mu bagi kami, karena firman-Mu yang memberikan penuntun di dalam kehidupan bagi kami di tahun 2022 ini. Nyatakan Tuhan apa yang Kau mau di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan Engkau berikan banyak hal, Terima nasihat, kasih Tuhan. teguran, Haleluya. atau saran-saran atau apapun yang Tuhan mau berikan kepada Benar kami. Tuhan, Engkau bicaralah berikan Tuhan. melalui hamba-Mu yang berbicara kepada kami Amin. Tuhan. Urapi hamba-Mu yang membawakan firman-Mu Tuhan. Terima Biar kasih. Engkau sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, mulut, lidah, bibir Haleluya. hamba-Mu, semuanya berserahkan ke dalam tangan-Mu. Kau kuasai hamba-Mu ya Tuhan, agar firman yang dibawakan Tuhan boleh menjadi berkat-berkat rohani Amin. bagi kami. Benar Tuhan. Dan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami menjalani di tahun 2022 ini ya Tuhan. Kami percaya kuasa firman-Mu menguatkan kami, Amin. menghibur kami, Terima dan kasih, menolong kami agar kami bisa melangkah di tahun 2022 ini dengan pertolongan yang dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan pembacaan firman-Mu, renungan pada pagi hari ini semuanya dari awal hingga selesai hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Yang bersuka cita boleh bilang kanan kirinya selamat tahun baru. Ya, nggak usah salaman, nggak apa-apa, mungkin gini selamat tahun baru. Bilang sama kanan kirinya lagi semangat baru, sukacita baru, dan bilang sekali lagi berkat baru. Amin. Tadi kita sudah nyanyikan pujian, kamu dilimpahi berkat dari Tuhan. Berkat itu bukan semata-mata uang, saudara. Uang belum tentu jadi berkat. Berkat itu segala yang baik, pemberian dari Bapa di surga, saudara ya. Kalau itu baik untuk saudara pasti akan dikasih. Lebih dari itu, berkat itu bicara damai sejahtera. Saudara menghadapi tahun 2022, mungkin keadaan masih tetap penuh goncangan, tapi kita penuh dengan ketenangan, kita penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita. Keluarga kita baik-baik saja, keluarga kita harmonis, pekerjaan kita masih ada semuanya saudara. Itulah berkat yang sejati kita bisa bersyukur kepada Tuhan karena pemeliharaan Tuhan bagi kita semua. Amin. Saya sangat percaya saudara hari ini memulai minggu pertama di tahun 2022 bersama dengan Tuhan. Saya sangat yakin perjalanan hidup kita tahun ini Tuhan yang akan pimpin kita semua ya. Tetap setia melangkah bersama dengan Tuhan sepanjang tahun 2022. Baik, pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu tema firman Tuhan. Saudara mungkin sudah dapat dari WhatsApp tadi malam yang dibagikan. Tema firman Tuhannya adalah tangan sang penjunan. Tangan sang penjunan. Kita akan baca Yeremia 18. Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan baca ayat 1, nanti bergantian Bapak Ibu bisa baca ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6. Baik, saya akan mulai ayat yang pertama. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya ayat 2, 2, 3. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Ayat 4, 2, 3.
Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya ayat 6, 2, 3. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Saya akan mulai dengan membuka begini saudara. Di zaman sekarang ada satu kegiatan belajar yang biasanya dilakukan di sekolah. Tapi kegiatan belajar ini tidak dilakukan di sekolah. Diadakan oleh sekolah tetapi dilakukannya di luar sekolah. Ya, paham maksud saya ya saudara. Sekolah mengadakan suatu kegiatan pembelajaran, tapi kegiatan itu bukan di dalam lingkungan sekolah, melainkan di luar lingkungan sekolah. Nah, kegiatan itu bernama study tour. Mungkin saudara tahu ya, yang pernah ikut study tour di sekolah mungkin. Study tour adalah satu kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara langsung dengan mengunjungi, pergi langsung ke tempat suatu proses sedang dikerjakan. Ya, ketika mau belajar tentang apa begitu langsung datang ke pabriknya, misalnya seperti itu. Dulu saya langsung datang lihat di pabrik tekstil misalnya saudara untuk melihat mesin pembuatan kain dan lain sebagainya. Jadi dengan datang langsung, memperhatikan, mengamati dan kemudian akan dijelaskan, ada guide-nya, ada pemandunya saudara. Kalau saudara pergi ke Jogja, khususnya daerah Bantul, ada 2 tempat yang biasanya jadi destinasi untuk study tour. Yang pertama itu ini saudara, Kampung Batik di daerah Giriloyo, bukan Giriloyo Magelang tapi di Imogiri. Ya, Kampung Batik. Jadi ketika study tour diadakan di Kampung Batik, siswa akan diajak untuk melihat proses cara membuat batik. Kemudian kalau dia beruntung mungkin dikasih kesempatan untuk ikut coba caranya membuat batik. Nah, selain Kampung Batik, di Jogja itu ada destinasi yang lain, yaitu ini saudara, kerajinan gerabah di daerah Kasongan, di Bantul saudara. Itu terkenal sekali dengan kerajinan-kerajinan yang terbuat dari tanah liat tembikar saudara, yang dibentuk di apa itu namanya, dipejet-pejet, ditekan-tekan tanah liatnya saudara, dibentuk sedemikian rupa menjadi sebuah benda yang biasanya adalah alat-alat dapur, alat makan. Nah ini kalau Pak Daniel sama Bu Lani klepot itu ya, itu belinya pasti di sana, itu banyaknya kan di situ. Ya, dari tanah liat dibuat menjadi kalau di Alkitab sebagai bejana, ya. Kalau study tour ke situ, siswa diberi kesempatan melihat bagaimana sih caranya untuk membuat kendil-kendil dan lain sebagainya dari tanah liat. Saudara, ayat yang tadi kita baca, Yeremia pasal 18, satu kali Yeremia diutus Tuhan untuk melakukan hal yang serupa. Tuhan berkata begini di ayat yang kedua kepada Yeremia, Yeremia pergi ke sebuah rumah milik tukang periuk, atau dengan terjemahan lain, dalam terjemahan lain penjunan saudara ya. Penjunan itu tukang periuk yang pekerjaannya membuat benda-benda bejana dari tanah liat. Ya, Tuhan perintahkan Yeremia, engkau pergi ke rumah seorang penjunan dan perhatikanlah bagaimana penjunan itu membuat bejana. Dan disitulah nanti Tuhan berkata, aku akan berfirman kepadamu. Nah, jadi Tuhan suka sekali dengan yang namanya peraga-peraga begitu saudara. Tercatat mungkin hampir 9 kalau tidak salah. Ada 9 kali Tuhan berbicara kepada Yeremia melalui peraga. Pernah saya sampaikan di gereja lewat yang namanya ikat pinggang ya. Yeremia disuruh beli ikat pinggang di pasar. Tapi kali ini Yeremia disuruh pergi ke rumah tukang periuk, memperhatikan bagaimana periuk itu dibuat. Nah, ketika Yeremia sampai di sana,
Tukang periuk ini atau penjunan ini sedang membentuk periuk, saudara. Dengan tangannya dia bentuk dengan hati-hati. Dan ketika dikatakan di ayat yang keempat, kalau bejana itu rusak yang sedang dibentuk, maka akan diulang kembali, dibentuk ulang kembali menjadi sesuatu yang dipandang baik oleh penjunannya. Lalu setelah Yeremia memperhatikan itu, kemudian Tuhan berkata kepada Yeremia, Tuhan berfirman kepada Yeremia begini, saudara. Di ayat yang ke-6. Tuhan berfirman, Yeremia, lihatlah sebagaimana tanah liat di tangan penjunan itu tukang periuk tadi, saudara, demikian pula, begitu pula kamu di tanganku. Tuhan berkata kepada Yeremia, Yeremia, sebagaimana penjunan itu sedang membentuk tanah liat menjadi sebuah bejana, demikian pula kamu di tanganku. Tuhan sedang berkata kepada Yeremia, kalian bangsa Israel itu seperti tanah liat yang penuh dengan lumpur dosa. Ini sedang berbicara tentang keburukan bangsa Israel, saudara. Tetapi sesungguhnya Tuhan mau membentuk mereka, Tuhan ingin membentuk mereka menjadi sebuah bejana. Tuhan ingin membuat tanah liat bangsa Israel yang kotor itu menjadi sesuatu yang berharga, saudara. Sebab itu saya catat di situ bahwa kita ini bagaikan tanah liat yang memerlukan sentuhan tangan sang penjunan. Katakan amin, saudara. Kita tidak bisa melangkah di tahun 2022 sendiri. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak bisa mengandalkan otak kita, saudara. Kita tidak bisa mengandalkan apa yang kita miliki karena kita ini tanah liat yang gak ada artinya. Tapi kita akan menjadi berarti, kita akan menjadi berharga ketika kita sudah disentuh oleh sebuah tangan, sepasang tangan, yaitu sepasang tangan penjunan yang agung, yaitu tangan Tuhan Yesus. Amin. Kalau hidup saudara dipegang oleh tangan Tuhan, kalau hidup saudara disentuh oleh tangan Tuhan, saya mau bilang kepada saudara, seperti penjunan itu spesialis mengubah tanah liat yang kotor menjadi bejana yang berguna, demikian juga ketika hidup kita di tangan Tuhan, Tuhan spesialis untuk membuat hidup kita berharga dan berarti di pandangan Tuhan. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Berapa banyak yang rindu tahun ini saudara akan dibentuk Tuhan menjadi berharga dan mulia? Boleh angkat tangan? Amin. Itu kerinduan Tuhan, saudara. Sebab itu di tahun 2020 ini menjadi doa kita, saudara, ya. Jangan berdoa cuma minta berkat sama Tuhan. Jangan minta uang saja sama Tuhan, saudara, boleh, saudara. Tetapi lebih dari itu, saudara, minta sama Tuhan. Tuhan, pegang aku dalam tanganmu, bentuk aku dalam tanganmu, Tuhan. Jadikan aku bejana, bejana yang indah di pemandangan Tuhan. Kami perlukan keajaibanmu. Kami butuhkan apa? Ya. Lalu dikatakan apa, saudara? Kami tak dapat. Ya. Kami perlu Kau, Tuhan. Amin. Tidak bisa kita jalan sendiri, saudara. Enggak mampu kita ini jalan sendiri. Tetapi kita perlu sentuhan tangan Tuhan. Itu yang akan menolong kita, memampukan kita melewati tahun 2022. Yesaya pasal 64 ayat 8 berkata begini. Namun sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kami adalah tanah liat dan Engkau penjunan. Dan kami semua adalah karya tanganmu. Yesaya sedang membawa bangsa Israel di dalam doanya. Yesaya seorang nabi yang sedang berdoa untuk bangsanya kepada Tuhan. Tuhan, kami bangsa Israel ini penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa, penuh dengan ketidaklayakan kami ini Tuhan. Tetapi ingat Tuhan bahwa kami ini anak-Mu, kami perlu sentuhan tangan-Mu, kami perlu Engkau bentuk, kami perlu Engkau bimbing, kami perlu Engkau jamah, kami perlu Engkau tuntun sebab kami tidak dapat melangkah sendiri tanpa Tuhan. Yesaya berdoa, ini kami Tuhan, kami yang hina ini, kami yang tidak layak ini, tapi kami perlu tangan Tuhan yang akan mengubahkan kami. Sebab itu Yesaya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, Engkaulah Bapa kami dan Engkaulah kami adalah tanah liat dan Engkaulah penjunan kami. Betapa Yesaya menyadari bahwa kita perlu tuntunan tangan Tuhan. Saya catat di situ, saudara, kita adalah manusia kotor, tidak layak, tidak punya daya. Tanah liat itu
lemes saudara. Tanah liat itu tidak bisa berdiri dengan tegak kalau tidak dipegang tangan penjunan, kemudian dibakar di dalam suhu tertentu, dipanaskan sehingga dia akan mengeras. Tapi untuk membentuk dia perlu tangan yang menopang, yaitu tangan penjunan saudara. Saya catat bahwa kita ini tidak punya daya, kita kotor, kita tidak layak. Tapi kita tanah liat ini saudara, kita bisa menjadi indah saat kita ada di tangan Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya saudara, amin. Bilang sama kanan kirimu, kamu harus ada di tangan Tuhan. Ya, bilang sama kanan kirinya, kamu harus ada di tangan Tuhan. Tidak bisa kita ini sendirian saudara, kita perlu Tuhan yang menopang. Nah, dari pembacaan Yeremia 18 ini, saya ingin mengambil 2 pesan saja untuk Bapak Ibu Saudara tempat ini, jemaat Tuhan, sebagai bekal atau sebagai pesan di awal tahun, di ibadah syukur awal tahun ini. Yang pertama saudara, adalah dari pembacaan kita bisa ambil kesimpulan bahwa tangan Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Tangan Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Yeremia 18 ayat 3 berkata, lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Tapi sebenarnya saudara, saya kurang cocok dengan terjemahan baru LAI, karena di dalam terjemahan asli, bahasa asli, tidak ada kata kebetulan di situ. Ya, tidak ada kata kebetulan. Justru yang ada malah lihatlah ia sedang bekerja dengan pelarikan. Tapi ada satu terjemahan yang menurut saya bagus. Saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia berkata begini. Pergilah aku ke rumah seorang penjunan, dan tentu saja ia sedang bekerja dengan tanah liat, dengan pelarikannya. Oh, luar biasa ya saudara. Jadi ayat ini sedang menunjukkan bahwa ketika Yeremia sampai di sana, yang Yeremia lihat adalah seorang penjunan sedang bekerja membentuk tanah liat menjadi sebuah bejana. Saudara, saya coba cari tahu cara untuk membuat bejana. Ternyata penjunan itu ketika mereka bekerja nggak bisa disambi. Tahu ya disambi ya? Nggak bisa apa artinya ya? Disambi itu apa? Diduakan. Oh, dimadu berarti om. Nggak bisa ditinggal untuk urusan yang lain. Seorang penjunan kalau bikin bejana itu harus fokus, nggak bisa ditinggal untuk mengerjakan nyapu rumah atau mau ngerjakan yang lain, nggak bisa. Kenapa? Kalau waktu sedang membuat bejana ditinggal saudara, itu akan lemes, bejananya akan meleyot, tahu ya? Akan meleyot ke sana, meleyot ke sini, jadinya nggak bagus, nggak berhasil. Dan kalau sudah begitu harus diulang lagi, dibentuk lagi dari awal. Jadi artinya bahwa ketika seorang penjunan bekerja, itu nggak bisa melakukan hal yang lain dan harus sekali jadi. Artinya ketika seorang penjunan sudah menghadap di depan pelarikan, ada tanah liat di depannya, dia akan bekerja sampai pada tuntas. Katakan amin. Begitu juga ketika saudara ada di tangan Tuhan, Tuhan gak akan pernah tinggalkan kita. Tuhan akan berurusan dengan kita sampai apa yang Tuhan mau kehendaki terjadi dalam hidup saya dan saudara. Yang setuju boleh beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Tuhan gak akan pernah lakukan yang lain ketika dia sedang membentuk kita saudara. Tuhan akan bereskan itu, gak akan setengah-setengah Tuhan buat. Tuhan gak suka membuat setengah jadi saudara. Kalau telur setengah matang enak. Tapi kalau karya setengah jadi itu enggak baik saudara. Dan seorang penjunan, dan terlebih penjunan kita yang agung, ketika dia membentuk kita, dia akan membentuk sampai 100% jadi. Tuhan enggak pernah berhenti bekerja. Coba tolong diklik, saya ambil satu gambar ini saudara. Ini adalah pelarikan yang disimpan di museum yang ada di Israel. Seperti inilah pelarikan itu. Pelarikan itu terdiri dari 2 batu, sepasang batu, yang bawah itu adalah batu sebagai tataan, sebagai dudukan. Lalu batu yang bagian atas itu yang ada porosnya, betul ya? Nah, ada pentolannya itu saudara, untuk nanti diputar di dudukannya itu. Jadi ada 2 batu, yang bawah dudukan, yang atas adalah tempat untuk membentuk
bejana dari tanah liat itu, dan batu yang atas itu diputar sambil tangannya tetap memegang tanah liat menjadi sebuah bejana. Itu seperti itu pelarikan. Saya coba cari tahu di dalam bahasa aslinya dipakai kata oben. Oben itu artinya roda atau cakram yang terbuat dari batu dan sehingga diterjemahkan sebagai batu yang berputar. Batu yang terus berputar, saudara ya. Nah, saya suka sekali dengan satu tulisan dari seorang hamba Tuhan bernama Mensa Otabil. Dia berkata begini, saudara, demikian juga sebagaimana batu berputar, tanah liat diletakkan di atas batu yang berputar dan dibentuk menjadi bejana, demikian juga kita hidup di dalam jam kehidupan yang terus berputar. Kita hidup di dalam jam kehidupan yang terus menerus berputar. Detik berganti detik, jam berganti jam, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, dan kita baru saja berganti dari tahun 2021 menjadi tahun 2022. Dan Mensa Otabil berkata bahwa tetapi tangan Tuhan selalu bekerja atas hidup saya dan saudara. Katakan amin. Amin, saudara. Waktu itu boleh berubah, terus berputar, saudara. Perjalanan hidup itu terus menerus berjalan, berputar. Tetapi kabar baiknya, tangan Tuhan tidak pernah berhenti bekerja bagi hidup saya dan saudara. Tangan penjunan terus ada di atas pelarikan itu, sampai tanah liat itu berubah menjadi bejana yang indah. Saya catat, saudara, bisa tolong next. Tuhan itu tidak pernah cuti. Tuhan tidak pernah cuti. Coba saudara lihat, kalau Desember begini orang kerja, saudara, itu bingung mau ngabisin cuti. Karena semua orang kerja pegawai punya jatah cuti setiap tahun. Ada yang kalau nggak dipakai bisa dipakai tahun depannya. Tapi kebanyakan kalau tidak dipakai di tahun itu hangus, ya kan, hilang jatah cutinya. Hampir semua orang pekerjaan apa pasti punya jatah cuti, saudara. Tetapi luar biasa, Tuhan kita itu nggak punya jatah cuti, saudara. Dikatakan di Ulangan pasal yang ke-11 ayat 12, suatu negeri Tuhan berjanji membawa kepada bangsa Israel suatu tanah yang di dalamnya Tuhan mau pelihara. Dikatakan mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari mana? Awal tahun sampai akhir tahun. Ada liburnya? Enggak ada. Bahkan terjemahan lain bahasa Indonesia masa kini dikatakan Tuhan menjaga sepanjang tahun. Siapa yang rindu untuk tahun depan dijaga oleh Tuhan sepanjang tahun? Amin. Tuhan tidak pernah minta cuti, saudara. Saya renungkan kalau Tuhan itu minta cuti, bagaimana keadaan kita? Andai kata Tuhan datang kepada saya lalu berkata, Yosa, besok tolong ya, besok saya mau cuti dulu, kamu tidak tak kasih nafas, tidak tak kasih oksigen. Bengek, saudara, kehabisan nafas mati, saudara, ya kan? Untung Tuhan tidak pernah cuti. Orang-orang terdekat kita bisa lelah, istri bisa lelah. Tidak banyak istri yang bilang, tidak sedikit maksud saya, istri yang bilang, Pah capek saya mau liburan dulu sama teman-teman, tolong pekerjaan rumah digantikan. Tidak banyak suami yang lelah juga, saudara, butuh liburan, butuh refreshing, butuh istirahat. Tadi pagi saya katakan, bahkan pendeta kadang butuh istirahat. Ada satu pendeta yang saya tahu, saudara, setiap setahun sekali pasti izin sama jemaatnya untuk pulang kampung ke Sulawesi. Butuh liburan, butuh istirahat, saudara. Minta cuti, pamit sama jemaatnya. Tapi kabar baiknya kalau gembala di dunia ini butuh istirahat, butuh cuti. Tuhan kita tidak pernah cuti, saudara. Saudara dapat temukan dia kapanpun dan kapanpun, setiap saat saudara datang di dalam doa, dia hanya sejauh doa. Dia mendengar setiap seru doa saya dan saudara. Saya catat di situ, saudara, tolong next. Kenapa kita masih ada hari ini? Mari kita renungkan sejenak. Kenapa kita hidup hari ini? Kenapa tahun 2021 kita bisa lewati kemarin, padahal tahun 2021 penuh dengan masalah, penuh dengan pergumulan, penuh dengan kesulitan. Kenapa tahun 2021 yang tahun lalu itu penuh dengan masalah, saudara, kita bisa lewati sampai hari ini? Alasan satu-satunya adalah karena Tuhan tidak pernah cuti. Karena Tuhan tidak pernah libur, Tuhan tidak pernah berhenti bekerja dalam hidup saya dan saudara. Mari mau sadari, saudara,
Pagi ini saya ajak kita untuk menyadari bahwa ternyata Tuhan izinkan saya bisa melewati ini bukan karena kuat kita, bukan karena kita pandai, bukan karena tabungan kita cukup bertahan tahun lalu saudara, tapi karena Tuhan yang sudah menopang kita. Lagu yang tadi kita nyanyikan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah apa? Immanuel saudara. Bukti Allah menyertai kita, kita ada hari ini tuh bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Tangannya selalu berurusan dengan tanah liat, sampai tanah liat itu menjadi sebuah bejana. Dan Tuhan tidak pernah berhenti bekerja sepanjang tahun 2021 untuk menolong saya dan saudara, sehingga kita ada hari ini semua karena berkat Tuhan. Berapa banyak tahun lalu saudara mendengar, begitu banyak orang kebingungan cari tabung oksigen. Berapa banyak saudara mendengar tahun lalu, betapa banyak orang sibuk cari plasma apa namanya itu? Ya itu, susah nyebutnya saudara, kecetit lidahnya kalau ngomong itu ya. Betapa banyak orang khawatir, takut dengan apa yang harus dihadapi. Tapi bukankah kita bisa bertahan semua hanya karena kemurahan Tuhan. Mazmur 94 berkata begini ayat yang ke-17. Jika bukan Tuhan yang menolong aku, pemazmur berkata, kalau bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Tahu diam tempat sunyi itu apa saudara? Terjemahan lainnya adalah alam maut, mati saudara. Kalau bukan Tuhan yang menolong aku sudah mati, pemazmur bilang. Kalau bukan Tuhan yang menopang aku sudah tergeletak saudara. Tapi firman Tuhan berkata kalau kita jatuh tidak akan sampai tergeletak. Berapa banyak kali saudara tahun lalu kita nyaris tergeletak. Tapi buktinya saudara masih ada hari ini. Bahkan bukan nyaris lagi, Bapak Gembala jatuh beneran saudara. Tapi masih diberi kesempatan kuat sampai hari ini. Bukankah itu karena kemurahan Tuhan? Bukankah itu karena kasih setia Tuhan? Dikatakan ketika aku berpikir kakiku goyang, lemes sudah tidak bisa apa-apa. Ayat 18 berkata kasih setiamu menopang aku, menyokong aku. Ayat 19 berkata apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, apabila kita sudah berpikir menyerah, tidak ada jalan keluar, kita berpikir putus asa, tapi bukankah Tuhan yang menghibur kita dan Tuhan yang menyenangkan jiwa kita, Tuhan yang berkata, ingat berserah sama Tuhan. Ketika kita ingin menyerah, kita sudah kecewa, saudara, bukankah Tuhan yang sudah menguatkan kita? Ingat untuk berdoa, ingat untuk cari Tuhan, ingat untuk gereja. Itu karena Tuhan sudah menopang saya dan saudara. Kita ada hari ini, semua karena berkat Tuhan. Tolong di next mas. Saudara, pernah lihat tayangan seperti ini? Ya, pernah lihat tayangan seperti ini ya? Saudara akan temukan itu ketika apa? Ketika film habis, betul sekali. Waktu saudara rampung nonton film, saudara akan melihat tulisan-tulisan. Direktor, lalu sampai yang bagian kecil-kecil. Penata cahaya. Ya, kalau orang main film kan ada lightingnya. Penata suara. Macam-macam saudara, ada yang bagian komputer, visual effect dan lain sebagainya. Bahkan di bawah kadang ditulis special thanks. Terima kasih khusus kepada pihak-pihak ini yang sudah memberi kesempatan atau sudah memperbolehkan ya pinjam tempatnya mungkin atau lain sebagainya. Di balik dari kesuksesan sebuah film, di balik dari serunya kita nonton film saudara, yang kita kenal cuma artis, aktornya, aktrisnya saudara, tapi di belakang itu semua ada orang-orang yang terlibat, yang membuat film itu menjadi sukses. Ada orang-orang yang tanpa mereka film itu tidak akan pernah jadi. Dan coba ketika kita renungkan tahun 2021, sebenarnya dari setiap perjalanan hidup kita, Januari sampai Desember, di belakang itu semua ada tangan Sang Penjunan yang menopang hidup saya dan saudara. Amin. Kalau kita mau renungkan sungguh-sungguh ternyata di balik perjalanan hidup kita sepanjang 2021 seharusnya kita tutup tahun ini dengan apa saudara? Tahun kemarin kita tutup dengan apa? Dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Special thanks. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yesus. Karena kalau tanpa Tuhan Yesus kita tidak akan melewati tahun 2021 saudara. Seharusnya kita penuhi hidup ini dengan ucapan syukur. Karena kalau kita ada hari ini, bukti karena Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin saudara. Jadi itu yang pertama. Di tahun baru, awal tahun baru ini saudara ingat. Tahun kemarin kita lewati bukan karena kekuatan kita, tapi karena
Tuhan tidak pernah berhenti bekerja dalam hidup saya dan saudara. Yang kedua, pesan di awal tahun ini saudara dari ayat yang kita sudah baca, tangan Tuhan punya kendali penuh atas hidup kita. Sekali lagi, tangan Tuhan punya kendali penuh atas hidup kita. Jadi tanah liat itu karakternya beda-beda, sifatnya beda-beda. Ada tanah liat yang sangat sekali lentur, mudah untuk dibentuk. Ada tanah liat yang sukar untuk dibentuk, lebih sukar untuk dibentuk, tetapi ketika dipanaskan di suhu yang lebih tinggi dia akan lebih keras, dan biasanya namanya adalah porselen saudara. Tapi tanah liat yang lentur itu biasanya kita lihat sebagai clay atau yang tembikar tadi ya, kerajinan-kerajinan itu saudara. Ada berbagai macam jenis tanah liat, dan ketika Yeremia melihat penjunan sedang membentuk, dikatakan di ayat yang keempat, apabila bejana yang dibuat itu rusak saudara, maka tukang periuk penjunan itu akan mengerjakan kembali menjadi sesuatu yang lebih baik, yang lebih indah lagi menurut apa yang baik di pemandangan sang penjunan. Saya katakan bahwa Tuhan punya kendali penuh atas hidup kita. Tuhan punya hak penuh atas hidup saya dan saudara. Terserah Tuhan mau buat apa. Bebaskan Tuhan berkarya dalam hidupmu. Izinkan Tuhan memegang hidupmu sepenuhnya. Melakukan apa yang Tuhan pandang baik dalam hidupmu saudara. Kita belajar untuk nurut, kita belajar untuk taat, kita belajar untuk setia kepada Tuhan. Karena seorang penjunan tidak akan pernah merancangkan yang buruk bagi tanah liatnya. Tanah liat dianggap berharga bagi seorang penjunan. Dan ketika penjunan menemukan tanah liat itu, dibawa di rumahnya dan akan dibentuk menjadi sesuatu yang baik. Demikian juga Tuhan kita. Tidak pernah dia merancangkan yang buruk dalam hidup saya dan saudara. Rancangan yang ada pada Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi kita semua. Yang dia rancangkan adalah yang terbaik bagi anak-anaknya. Sebab itu tugas kita nurut, ikut kehendak Tuhan saudara. Kalau Tuhan mau bentuk kita apapun itu, kita mau taat dan setia kepada pembentukan Tuhan. Kita harus diproses, kita ikuti proses Tuhan. Tapi yang kita yakini adalah di dalam segala sesuatu yang kita lewati, Tuhan pegang kendali dalam hidup saya dan saudara. Amin. Sebab itu saya catat saudara, tolong next, tidak usah khawatir saudara. Melewati proses demi proses itu enggak usah khawatir. Kadang proses itu berat, kadang proses itu membuat kita sedih, kadang proses itu membuat kita tertekan. Tapi enggak usah khawatir, karena apapun yang akan menimpa kita tahun 2022 kita imani Tuhan masih pegang kendali ketika kita mau tetap setia dan taat kepada Tuhan. Amin. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan masa depan yang buruk. Amsal berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Taruh hidupmu di tangan Tuhan saudara. Izinkan Tuhan berkuasa penuh atas hidup kita dan Tuhan akan mengerjakan hal yang terbaik dalam hidup saya dan saudara. Yang lebih mengenal kita itu Tuhan. Tuhan jauh mengenal saya dan saudara lebih daripada diri kita mengenal kita sendiri. Lebih daripada suamimu, lebih daripada istrimu. Tuhan tahu yang paling pas buat kita. Sebab itu ikut maunya Tuhan. Nurut akan kehendaknya Tuhan. Yusuf saudara, saya catat di situ next. Yusuf pernah alami yang namanya dibuang. Yusuf pernah alami yang namanya dijual, difitnah, dia pernah dilupakan saudara. Tapi pada akhirnya di pasal terakhir kitab Kejadian, Yusuf bisa berkata, memang manusia sudah merekakan yang jahat, tapi Tuhan pegang kendali dan Tuhan mengubah rancangan yang jahat yang dijatuhkan manusia menjadi rancangan kebaikan. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Situasi apapun yang mungkin saudara anggap buruk, orang boleh jegal saudara, orang boleh curi pekerjaan saudara, tapi berkat saudara gak bisa dicuri oleh manusia. Orang boleh curi kesempatan saudara, tapi orang tidak dapat curi damai sejahtera yang Tuhan mau berikan bagi saya dan saudara. Tetap percaya bahwa dalam segala sesuatu situasi yang kita hadapi, Tuhan masih pegang kendali. Mazmur 139 ayat 16 berkata, matamu melihat selagi aku bakal anak. Mazmur berkata, mata Tuhan sudah melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabnya Tuhan semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Artinya sebelum ada tahun 2022, Tuhan sudah tahu jalan-jalan hidupmu. Tuhan sudah menetapkan jalan-jalan hidupmu. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang
yang hidupnya apa? Berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Dulu waktu saya nyanyi ini saya mikir saudara, Tuhan itu menentukan jalan-jalan, sudah menentukan langkah-langkah. Kok diizinkan kita jatuh? Ternyata saudara, di balik semua yang kita hadapi, Tuhan gak akan izinkan kita tergeletak. Sebab tangan Tuhan menopang. Tuhan sudah tahu apa yang engkau akan alami tahun 2022. Tuhan sudah tahu musibah apa yang akan kita alami tahun 2022. Tapi ingat, semuanya masih ada dalam kendali Tuhan. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Firman Tuhan berkata, yang tidak akan melampaui batas kekuatanmu. Dan ketika kita dicobai, Tuhan kita setia. Dia akan memberikan jalan keluar bagi saya dan saudara. Saya catat di situ, di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan saudara. Semuanya terencana sempurna. Saya ingat lagu lama saudara. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan terencana. Amin. Percaya saudara? Hari depan kita itu sudah diatur, sudah direncanakan, sudah dipersiapkan secara sempurna oleh Tuhan. Sebab itu saudara, mari kita mau taat setia. Tuhan sudah persiapkan yang baik. Jangan pernah keluar dari tangan Tuhan. Jangan pernah keluar dari tangan penjunan. Sebab selama kita keluar dari tangan penjunan, tadi saya sudah katakan kita meleot. Kita enggak berbentuk, kita akan dihancurkan. Saudara, enggak berguna lagi, akan diubah lagi. Saudara, begitu terus. Tapi mari kita mau belajar untuk kita ikut kehendak Tuhan, ikut rencana Tuhan. Ada satu orang saudara tokoh yang saudara pasti kenal. Orang ini namanya siapa? Jackie Chan, ya saudara ya, Jackie Chan. Jackie Chan itu terkenal, dia aktor laga yang filmnya itu pasti dipenuhi dengan adegan-adegan yang berbahaya, aksi-aksi yang berbahaya. Dia pernah lompat dari gedung yang sangat tinggi saudara, dia sukanya jumpalitan gitu ya saudara ya. Kita lihatnya aja ngeri tapi dia melakukan aksi-aksi adegan yang begitu berbahaya. Satu kali diwawancara dia ditanya, kenapa kamu berani untuk melakukan aksi-aksi yang demikian? Dia menjawab demikian, saya punya tim, saya punya kru yang hebat. Mereka sudah mempersiapkan semuanya dengan sempurna. Tidak ada alasan untuk saya ragu melakukan apa yang sudah dipersiapkan. Begitu juga dalam hidup kita saudara. Tuhan sudah persiapkan tahun 2022 menjadi tahun kemenangan bagi kita. Yang setuju katakan amin. Gak usah takut, gak usah ragu menjalani tahun depan. Pesan di awal tahun ini saudara, kita bersyukur buat tahun 2021 karena Allah gak berhenti bekerja. Dan imani tahun 2022 Tuhan tetap bekerja bersama dengan saya dan saudara. Ikuti rencana Tuhan, ikuti maunya Tuhan. Sebab apa yang Tuhan persiapkan bagi kita itu adalah yang terbaik. Saya tutup dengan satu ayat saudara, Mazmur 65 ayat yang ke-12. Terjemahan versi mudah dibaca. Tuhan, pemazmur katakan, Tuhan memulai tahun yang baru, seperti kita sedang memulai tahun yang baru ini, dengan tuaian yang baik. Dan Tuhan mengakhiri nanti di Desember saudara, dengan hasil yang banyak. Berapa banyak yang rindu saudara? Desember nanti hasilmu banyak, Januari ini tuaianmu baik. Berapa banyak yang rindu boleh angkat tangan? Amin saudara. Itu yang Tuhan persiapkan. Itu yang Tuhan sudah persiapkan bagi umat-umatnya. Tuhan akan memulai tahun yang baru itu dengan tuaian yang baik. Dan akan mengakhiri tahun ini saudara dengan hasil yang banyak. Kuncinya apa? Kita mau dibentuk, kita mau setia di dalam rencana Tuhan. Tuhan sudah siapkan yang baik tapi kita gak mau ikut di dalamnya. Luput saudara berkat yang Tuhan siapkan. Percaya. Januari, Februari, Maret sampai Desember Tuhan sudah atur berkatmu saudara. Jangan sampai sia-siakan, jangan sampai luput karena kita tidak setia. Sebab itu sebagai hamba Tuhan saya dorong jemaat Tuhan di tempat ini tahun 2022 jangan lagi kendor, amin. Jangan lagi malas ke gereja, jangan lagi malas melayani. Tetapi setiap kesempatan yang ada kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Saya tutup saudara dengan slide terakhir. Sebab itu saudara, percayakan hidupmu kepada tangan Sang Penjunan.
Percayakan hidupmu kepada tangan Sang Penjunan. Jangan percayakan hidupmu sama otakmu. Jangan percayakan hidupmu kepada isi dompetmu. Percayakan hidupmu kepada tangan Penjunan. Biar dia yang atur, biar dia yang tuntun, biar dia yang menentukan langkah-langkah hidup kita ke depan. Dan jadilah tanah liat yang mudah untuk dibentuk sesuai rencana Tuhan. Jangan berontak, jangan melawan Tuhan. Jangan cepat-cepat untuk kecewa kepada Tuhan. Karena segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, Dia sedang merancangkan yang terbaik bagi kita semua. Mari sama-sama tundukkan kepala, kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata. Tapi Dia berjanji selalu beri kita kekuatan. Berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan Berputus asa. mujizat masih ada. Saat kita mau menyembah Dia, saat kita tetap setia meninggikan Dia, jangan berputus asa. Berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Saudara, di awal tahun ini Tuhan mau tantang saudara. Berani enggak kita tetap menyembah dalam segala keadaan? Berani enggak kita tetap taat dan setia dalam segala keadaan? Tuhan tantang saudara. Berani enggak engkau berkomitmen untuk tahun 2022 ini? Engkau tetap setia kepada Tuhan dalam segala situasi. Mungkin hari ini pergumulanmu belum selesai. Mungkin hari ini masih ada masalah yang engkau bawa dari tahun 2021. Tapi engkau sudah lewati bersama dengan Tuhan. Bukti bahwa Tuhan sudah menolong kita. Dan Tuhan tantang kita saat pagi hari ini. Berani gak kita mau komitmen setia kepada Tuhan? Dan lihatlah saudara, ketika kita mau setia sepanjang tahun ini, Tuhan sudah siapkan semua yang terbaik. Tuhan sudah siapkan segala yang terbaik dalam hidup kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, naikkan pujian ini kepada Tuhan. Tuhan tak pernah janji, Langit selalu biru, amin, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak Tuhan tak pernah janji, jalan jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji
firman Allah untuk mengawali perjalanan kita di sepanjang tahun ini. Kalau kita tidak ada di tangan penjunan, kita bukan siapa-siapa. Kita hanya bagaikan tanah liat yang tidak bermakna. Tetapi bersyukur karena kita ada di tangan penjunan. Dan janji firman Allah, Dia tidak pernah berhenti bekerja. Dia selalu bekerja untuk menyempurnakan rencananya di dalam kita. Tadi malam saya telepon seorang ibu gembala menanyakan suaminya kondisinya seperti apa. Suaminya sudah dirawat di Rumah Sakit Karyadi 20 hari lebih. Artinya di bulan Desember dia sudah tergeletak sakit. Jantung lalu kemudian gagal ginjal. Menjebrang di tahun ini saya telepon, saya tanyakan bagaimana keadaannya. Karena tidak ada jawaban saya tutup telepon, matikan. Sebentar kemudian ibu gembala ini telepon, oh maaf. Tadi saya tidak angkat telepon karena saya baru konsultasi dengan dokter. Saya tanya keadaan suami saya seperti apa. Dan dokter tidak bisa memberi sebuah kepastian. Ibu gembala ini berkata, Om, doakan Om. Sepanjang hari ini suami saya tutup mata dan tidak respon apa-apa. Saya sudah siap. Anak-anak sudah siap. Kami tidak tega melihat dia menderita. Doakan Om supaya kalau bisa malam ini biar dia dipanggil Tuhan. Saya katakan Tuhan selalu beracara yang terbaik. Suamimu sudah melayani Tuhan. Dan apapun yang Tuhan izinkan, jangan pernah kecewa. Jangan pernah kecewa. Dia katakan tidak Om, kami tidak akan kecewa. Saudara, hari ini engkau masih sehat. Kita masih sehat, kita masih bisa bernafas. Ini hanya karena kemurahan Tuhan. Ini hanya karena kasih sayang Tuhan. Kita nyanyikan lagi pujian ini, refnya. Haleluya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada asalkan engkau tetap percaya. Sekali lagi katakan mujizat Allah, mujizat Tuhan ada. Haleluya, apapun persoalanmu, mujizat Tuhan ada. Terima kasih Tuhan. Kami tangkap kebenaran firman Allah. Dengan iman kami pegang dalam hidup ini. Kami percaya bahwa Tuhan beracara dari awal tahun ini seterusnya sampai pada akhir tahun. Karena itu kami letakkan tangan kami ke dalam tangan Allah yang kuat dan perkasa. Karena kami tahu Engkau sanggup melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan terima perjamuan kudus. Sucikan, kuduskan hidup kami. Layakkan kami bersekutu di meja Tuhan. Kami nikmati berkat perjamuan kudus pada pagi hari ini.
Haleluya. Ajaib. Haleluya. Angkat roti pada tangan kananmu. Tinggikan tubuh Kristus. Oh, dengarkan firman Allah. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti perjamuan yang kita tinggikan, Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa inilah tubuhnya, tubuh yang diserahkan dan dipecah-pecahkan bagi saudara dan saya. Mari kita terima dengan iman, dengan pengucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan. Haleluya. Darah Yesus, darah Yesus menghajurkan suaku. Angkat cawan tinggi-tinggi. Darah itu mengerjakan keselamatan. Darah itu menebus kita dari dosa. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Dengarkan firman Allah. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan anggur yang kita tinggikan pagi ini adalah cawan yang sudah dimeteraikan oleh darah Kristus, darah perjanjian yang olehnya kita ditebus. Kita terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita minum. Haleluya. Haleluya. Ucapkan syukur buat korban Kristus. Katakan haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami ada dalam persekutuan di meja Tuhan. Kami makan perjamuan, minum cawan pagi hari ini. Kami terima kekuatan baru, kami terima kesembuhan, kami terima mujizat Allah. Kami jalani tahun ini
dengan kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih. Serahkan hidup jemaatmu sepanjang minggu ini. Biar mereka ada dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Diberkati dalam rumah, dalam pekerjaan, dalam perjalanan. Seluruh aktivitas dalam pimpinan Roh Kudus. Kasih Tuhan, kalau mereka pulang sertai di perjalanan. Semua korban persembahan yang mereka persembahkan, Tuhan kembalikan dengan berkat limpah. Kedangkan tanganmu saudara. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai dan sejahtera. Terimalah berkat dan anugerah limpah dari Allah Bapa melalui putranya Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita pagi hari ini sampai selama